Dalam tugas, cerpen karya Sapardi Djoko Damono. Aku sedang bertugas meliput peperangan yang terjadi di negeri sahabat. Tak usah diberitakan bahwa penyebabnya adalah kemauan yang punya kuasa untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi, aku tidak mau memasalahkannya sekarang ini. Tugasku jauh lebih luhur dari pertanyaan filsafat atau politik yang susah menjawabnya. Aku aman berada di daerah pihak yang menang saat ini. Beberapa tahanan dibariskan siang itu. Disuruh, maksudnya disiksa, macam-macam. Dan akhirnya ada seorang lelaki yang pakaiannya kumal dan pakai capi. Mungkin ia petani, disuruh maju ke depan. Seorang serdadu mendekatinya, menempelkan moncong senjata itu tepat di pelipis si petani, dan dor. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali menekan tombol kamera yang sudah sejak tadi aku siapkan, juga untuk menembak. Tidak ada yang mempersoalkan kenapa aku tidak menolong petani itu dan malah ambil gambarnya. Si korban roboh. Semua sudah terekam dalam kameraku. Aku setengah tak percaya ketika menyaksikan tubuh yang roboh itu perlahan-lahan naik seperti terangkat angin. Ringan sekali, semakin tinggi, semakin tinggi. Namun, aku saksikan nyawanya masih tegak bergeming di tanah. Aku melihatnya jelas. Aku keheranan, tentu saja. Seorang serdadu mendekatiku dan dengan tenang berkata, "Bung kan wartawan, jangan heran begitu dong. Setiap kali ada pembangkang, mati ya begitu. Tenang saja, lama-lama Bung juga terbiasa." Aku tengok ke arah suara itu. Aku tak boleh kaget ketika melihat tampang serdadu itu. Persis Red Pel majalahku. Baiklah, selanjutnya itu adalah analisis unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen karya Sapardi Djoko Damono ini. Nah, yang pertama itu ada unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat tema. Nah, tema utama dalam cerpen ini adalah kejamnya perang dan dilema moral seorang wartawan. Tema lainnya adalah kebiasaan manusia terhadap kekerasan yang ditunjukkan melalui dialog serdadu di akhir cerita.
Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Terdapat tokoh aku atau wartawan yang berprofesi sebagai jurnalis perang yang memiliki dilema moral karena hanya bisa merekam kejadian tanpa bisa menolong korban. Yang kedua ada tokoh petani, di mana ini adalah simbol rakyat kecil yang menjadi korban kekerasan perang. Yang ketiga ada tokoh serdadu, yaitu yang mewakili pihak yang berkuasa, terbiasa dengan kekerasan, bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Selanjutnya ada redaktur pelaksana atau redpel, yang muncul sebagai serdadu di akhir cerita, yang menimbulkan makna simbolis bahwa media bisa sejalan dengan kekuasaan. Yang ketiga adalah alur, di mana alur pada cerpen ini adalah alur maju, dimulai dari penggambaran tugas wartawan, lalu eksekusi petani, hingga kejutan di akhir cerita. Selanjutnya adalah latar atau setting, di mana tempat di cerpen ini adalah medan perang di negeri sahabat di daerah yang sedang dikuasai oleh pihak yang menang. Waktunya siang hari saat para tahanan diinterogasi dan dieksekusi. Suasananya sangat mencekam, penuh ketegangan dan suram. Selanjutnya ada sudut pandang. Pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai aku, yaitu seorang wartawan yang menjadi saksi peristiwa brutal di medan perang. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen ini menggunakan bahasa yang lugas, tapi tetap puitis, terutama pada bagian nyawa yang terangkat angin. Unsur simbolisme yang kuat, misalnya nyawa yang tetap di tanah menggambarkan keabadian penderitaan rakyat kecil. Yang ketujuh ada amanat. Amanat dari cerpen ini adalah perang yang membawa penderitaan bagi rakyat kecil. Kekerasan yang terus-menerus bisa membuat manusia terbiasa dan kehilangan empati. Seringkali hanya menjadi saksi tanpa berbuat banyak terhadap ketidakadilan. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik ini adalah faktor di luar cerita yang memengaruhi isi dari cerpen tersebut. Terdapat latar belakang sosial. Pada cerpen ini mencerminkan realitas perang yang seringkali merugikan rakyat kecil, mengkritik bagaimana media meliput kekerasan tanpa bisa berbuat banyak. Yang kedua, terdapat nilai moral. Nilai moral terdapat dalam cerpen ini adalah dilema antara tugas sebagai wartawan dan hati nurani untuk membantu korban, dan juga kritik terhadap manusia yang bisa terbiasa dengan kekerasan. Yang ketiga adalah nilai politik. Nilai politik yang terkandung dalam cerpen ini adalah mengandung sindiran terhadap kekuasaan yang campur tangan dalam urusan negara lain. Ada simbolisme yang menyiratkan hubungan antara media dengan kekuasaan. Yang keempat adalah latar belakang pengarang. Pengarang mungkin memiliki pengalaman atau perspektif yang kritis terhadap perang dan media sehingga menampilkan realitas perang dengan sudut pandang yang berbeda. Itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.